Haleluya, selamat bertemu kembali di Renungan 79. Biarlah kita mau belajar, merenungkan akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kita mau melakukan akan firman Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau ambil dan belajar di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-1 sampai 38. Dan di sini saya mau memberikan tema renungan kita saat ini adalah kasih dan pemulihan. Di Kejadian 42 ayat yang pertama sampai 38 ini, di sana diceritakan bagaimana kelaparan yang terjadi di mana-mana, juga di Kanaan, di mana Yakub dan keluarganya ini tinggal. Dan Yakub ini mendengar bahwa di Mesir itu banyak gandum, dan Yakub ini menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Kemudian anak-anaknya ini berangkat ke Mesir, kecuali Benyamin, anaknya yang bungsu. Yakub tidak memberi izin untuk Benyamin ini ikut. Sesampainya di Mesir, mereka menghadap Mangkubumi Mesir dan mengutarakan kedatangan mereka untuk membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa Mangkubumi itu adalah Yusuf, saudara yang dulu pernah mereka jual dan menjadi budak di Mesir. Tetapi ternyata Yusuf mengenali saudara-saudaranya ini, dan Yusuf sengaja untuk tidak memperkenalkan diri. Di sini Yusuf juga menguji kejujuran saudara-saudaranya dengan menahan Simeon sebagai jaminan untuk saudara-saudaranya kembali lagi kepada Yusuf dengan membawa Benyamin, si adik bungsu ini, kepada Yusuf. Sekembalinya mereka kepada Yakub dan menyampaikan pesan Yusuf, ayahnya Yakub tidak mengizinkan Benyamin untuk ikut kepada kakak-kakaknya. Yakub menaruh rasa tidak percaya kepada anak-anaknya ini karena takut nanti ketika Benyamin ikut ternyata dibunuh lagi seperti Yusuf. Nah, di sini kita mau belajar. Yang pertama, dosa dan rasa bersalah yang menghantui. Seringkali ketika kita manusia itu masih menyimpan dosa, maka rasa bersalah akan terus menghantui kehidupan kita. Seperti di ayat yang ke-21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi ada rasa bersalah yang terus menghantui perasaan kita ketika kita melakukan sebuah dosa. Kemudian pelajaran yang kedua, dosa itu membawa ketakutan dan kecurigaan terhadap Allah. Dosa yang belum kita bereskan dapat menimbulkan ketakutan dan kecurigaan kita terhadap Allah dan akan menghalangi kita melihat anugerah Allah. Kita mau melihat di ayat yang ke-28. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat, ada di dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Jadi ada rasa takut, apalagi ya yang Tuhan mau buat sama saya karena saya sudah berdosa. Dan kita tidak bisa melihat anugerah Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, manusia perlu proses untuk berubah. Di sini Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka sudah benar-benar berubah. Di ayat yang ke-17, dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama di dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung di dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati.
Demikianlah perbuatan mereka. Nah, di sini Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan cara meninggalkan Simeon ini untuk tetap tinggal bersama Yusuf, supaya saudara-saudaranya bisa kembali lagi dengan membawa Benyamin kepada Yusuf. Nah, di sini yang keempat, kita mau belajar bahwa Allah berdaulat mengatur segala sesuatu untuk kebaikan. Di ayat yang ke-6, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita tahu bersama bagaimana proses hidup Yusuf yang tadinya dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual oleh kakak-kakaknya, dan ternyata dia menjadi mangku bumi di Mesir. Dan dia menjadi orang yang boleh membantu orang-orang yang mau membeli gandum. Dan bagaimana respon kita terhadap pesan Tuhan kali ini? Yang pertama, akui dosa dan bertobat. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan tunda pertobatan, segera mendekat kepada Allah, akui dosa dan terima pengampunannya. Kemudian yang kedua, kita mau belajar melihat setiap pergumulan, permasalahan hidup kita, penderitaan, ujian yang kita boleh alami adalah sebagai proses dari Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Dan yakin ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, semuanya yang terjadi itu mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita mau belajar meresponi bahwa kita harus mengampuni. Di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita boleh melihat bagaimana hidup Yusuf yang sudah menderita karena saudara-saudaranya. Tetapi kita mau belajar juga dari Yusuf bagaimana dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar akan firman-Mu, tetapi kami boleh melakukan Tuhan akan setiap firman Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kami. Berbahagialah kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.